Di hari yang spesial tanggal 25 Desember tahun 2017 ini, kita akan memaknai Natal. Karena itu marilah kita sama-sama membaca kitab Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kita baca sama-sama ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita telah membaca nyanyian Natal yang berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari kemarin 2 kali saya berkhotbah. Yang pertama tentang kualitas Tuhan. Kata kemuliaan yang disampaikan di dalam Alkitab dalam bahasa Yunani dikatakan doxa. Artinya kualitas Tuhan. Orang yang penuh dengan kemuliaan, maka orang itu akan berkualitas. Dan orang yang berkualitas harganya mahal, saudara. Makanya kita ini bukan anak-anak gampangan. Kita bukan orang-orang yang murahan. Tetapi kita adalah anak raja yang maha tinggi, yaitu Yesus Kristus, Tuhan namanya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita mau memaknai tentang Natal. Apa sebenarnya makna yang sesungguhnya tentang Natal itu? Saudara-saudara, esensi Natal kalau kita kaitkan dengan akhir zaman. Sebab Natal itu bukan hanya memperingati tentang hari kelahiran Yesus, di mana sejarah berkata dia telah lahir di kandang domba. Tetapi Natal kekinian, saudara, kita harus perhatikan baik-baik bahwa apa sesungguhnya korelasi Natal dengan kekinian. Sekarang ini, now, orang sering bilang Natal zaman now. Natal tidak berbicara masa lalu sejarah, tetapi Natal berbicara kekinian, tetapi juga Natal berbicara tentang yang akan datang. Kita merayakan Natal bertahun-tahun, tapi waktu Tuhan Yesus datang, dia tidak mendapatkan iman di dalam kita. Apa artinya Natal yang kita lakukan bertahun-tahun, saudara? Makanya makna Natal yang sesungguhnya di akhir zaman ini kalau kita lihat, yang pertama saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara perhatikan, Yesus ketika dia lahir di kandang domba. Dan dia dikatakan firman Allah dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Arti kata-kata ini menunjukkan bahwa betapa sederhananya Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua yang ada di tempat ini supaya kita mampu membuktikan kepada dunia di kekinian zaman now ini, saudara-saudara, bahwa kita juga orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang mengimani tentang Yesus itu, kita harus ada korelasinya, ada hubungannya, harus connect dengan Yesus. Kalau Yesus saja waktu dia lahir ke dalam dunia, dia tidak menunjukkan kebesarannya, keagungannya, kemasyurannya, tetapi dia menunjukkan kesederhanaannya. Yang setuju boleh bilang amin. Saudara, kain lampin lalu dikasih di
Palungan, ini palungan tempat makan binatang, saudara. Saudara bayangkan, raja di atas segala raja, ketika dia datang ke dalam dunia, dia datang dalam bentuk kesederhanaan. Itu sebabnya, mari kita buktikan kepada dunia bahwa kita juga anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, orang percaya. Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia kesederhanaan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, bukti daripada kesederhanaan di dalam hidup kita adalah fleksibel. Jadi, saudara, fleksibel itu artinya kalau benda bisa dibikin ke kiri, bisa ke kanan, bisa ditekuk, itu fleksibel, fleksi. Jadi dia nggak kaku gitu loh, fleksibel. Ada di YouTube bilang begini, istrinya bilang sama suaminya, "Papa, ini sudah mau Natal, tetangga sudah bikin kue, udah bau-bau kue. Mama, cukuplah, yang penting kita sehat aja. Udah, puji Tuhan. Terus bagaimana kita nggak punya baju baru? Aduh, yang penting pokoknya kita sehat aja, udah, puji Tuhan." Papa nggak bisa begitu dong. Saudara bayangkan, dia ingin menunjukkan bahwa gengsi kan, orang Natalan kok pakai baju baru, orang Natalan bikin kue, kita enggak. Suaminya udah bilang, yang penting sehat. Istrinya ngotot. Ya, suaminya pakai akal, saudara. Suaminya langsung begini. Langsung yang papa jangan mati. Nggak apa-apa nih, nggak ada kue, nggak apa-apa. Nggak ada baju baru, nggak apa-apa. Yang penting papa sehat. Langsung suaminya begini. Makanya gue bilang kan, coba gue sakit. Sudah kelihatannya lucu. Karena pintarnya suami langsung kayak orang jantungan begini, saudara. Istrinya kan langsung mikir, loh, siapa yang mau cari duit kalau dia mati? Suaminya udah bilang, "Mama, pokoknya kita sehat saja, udah, puji Tuhan." Tapi istri masih ngotot, saudara. Natal ini jangan bikin masalah, saudara. Amin. Tunjukkan kesederhanaan. Kadang-kadang memang di dalam dunia ini kita punya banyak impian, punya banyak cita-cita. Seorang ibu bilang begini sama suaminya, "Papa, beli dong motor, tetangga aja udah punya motor." Pokoknya dia nuntut macam-macam sama suami. Suami rupanya sudah marah, saudara. Dia sebut, "Mereka udah beli ini. Kita apa papa yang kita belum?" Rupanya dia orang Manado. Jadi suami dia kurang anak bibir, tahu bisa bicara. Jadi dia so pasti, dia sudah marah rupanya, saudara, karena dituntut yang macam-macam. Kekristenan, saudara-saudara, tidak akan ribut kalau kita tidak terlalu macam-macam. Amin, saudara. Belajar seperti Yesus, dia sangat sederhana. Saudara, hidup yang sederhana itu sebuah keputusan. Kemarin saya khotbah, kalau kita hidup di areal perasaan, maka kita akan menjadi orang yang pandang enteng dengan orang lain. Kalau dia merasa dia sudah hebat, sudah lebih besar dari orang lain dianggap kecil. Karena hidup di era perasaan, bukan pakai firman Allah. Nggak enak kalau kita begini-begini aja. Jadi dia maunya supaya semua di-upgrade menjadi hal-hal yang besar. Banyak orang merayakan Natal, saudara-saudara, bukan dengan kesederhanaan, tapi mereka merayakan Natal dengan pesta-pesta yang wow, yang luar biasa. Mereka mengadakan acara-acara yang spektakuler. Saya berpikir bahwa merayakan Natal dengan cara-cara yang luar biasa, dengan biaya yang besar, tidak ada salahnya. Tetapi makna Natal, kalau kita lihat di dalam Alkitab, bukan dengan pesta pora. Makna Natal, saudara-saudara, bukan dengan perayaan yang megah, yang besar. Tetapi Natal itu sangat identik dengan kesederhanaan. Yang setuju katakan amin, saudara. Itu sebabnya jangan kita buat yang sederhana menjadi rumit. Kadang-kala saudara-saudara, karena sudah terlalu besar, organisasi kalau masih kecil biasanya aman-aman.
Tapi kalau sudah besar, mulai udah nggak aman, saudara. Karena kalau waktu kecil kan orang punya selera ya kecil. Tapi ketika orang yang berselera besar datang, saudara-saudara, ya pasti akan ada sebuah penggabungan selera rendah dengan selera tinggi. Tetapi mari kita selalu mencari yang namanya kesederhanaan. Sebab ketika pelayanan kita masih biasa-biasa di Pantekosta, saudara, biasanya waktu main musik, belajarnya di gereja kita, setelah pinter, dia pindah ke gereja lain. Apakah itu tujuan kita diberikan kemampuan bermain musik? Kadang-kadang gereja yang dia bertumbuh di situ, gereja yang memberkati dia, malah dia jadi pelayan kemudian di gereja-gereja yang sesungguhnya di mana dia dilahir barukan di situ, dia dibina di situ, dan itu banyak pengalaman di gereja kita. Saudara, biasanya ketika hal-hal yang besar terjadi, maka hal-hal rumit akan mulai terjadi. Makanya saya berdoa supaya kita menjadi orang Kristen yang memahami apa yang namanya simple, sederhana, fleksibel. Orang yang hidupnya sederhana itu, saudara, itu sebuah, saya katakan tadi, itu sebuah keputusan. Untuk sederhana itu keputusan. Tetapi untuk yang namanya sebuah kesombongan, itu adalah perasaan. Kadang-kadang kita terbawa oleh rasa, gak enak. Tapi mari kita belajar, saudara, jadilah diri kita sendiri dan berdasarkan firman Allah. Jangan kita jadi seperti orang lain. Kalau mau jadi seperti Kristus. Karena Kristus, dia dalam kelahirannya, dia menunjukkan dia tidak menggunakan pakaian-pakaian yang mewah, yang spektakuler, tetapi dia menunjukkan begitu sederhananya ketika dia lahir ke dalam dunia ini. Jadi sudah makna Natal, mari kita menjadi orang Kristen yang simple, yang sederhana. Kalau saya bisa gambarkan seperti garam. Garam itu murah, saudara. Tetapi bukan berarti garam itu murahan. Garam itu, saudara-saudara, mempunyai sifat yang sangat-sangat sederhana. Ketika garam itu dimasukkan ke dalam makanan, maka dia akan mempengaruhi makanan itu. Pengaruhnya besar sekali, saudara. Coba saudara makan makanan yang tidak diberikan garam, pasti rasanya hambar. Tetapi ketika garam dimasukkan ke dalam makanan, maka dia akan mempengaruhi makanan itu. Ketika dimasukkan ke dalam makanan, garam itu masih kelihatan. Tetapi setelah dimasak, maka saudara-saudara, garam itu nggak kelihatan lagi. Tetapi garam mempunyai pengaruh yang besar di dalam makanan. Mari kita jadi seperti garam, saudara. Murah tetapi bukan murahan. Dia begitu memiliki fleksibel, gampang dirubah, gampang diajak berpikir, saudara. Jangan bikin rumit. Pekerjaan Tuhan itu gak ada yang susah, asal kita tekad mau pikul salib, saudara. Mungkin sudah bilang kok gereja, hari-hari gereja, datang ke gereja. Beda dengan yang lain-lain. Mereka sangat sederhana. Memang saudara-saudara, saya lihat di dalam kekristenan ini pengaruh barat itu kuat sekali. Orang barat kan mereka sudah belajar yang namanya etika, sopan santun, tata krama. Makanya mereka menyadari bahwa kalau datang kepada Tuhan, datang aja ketemu camat, ketemu bupati aja kita harus rapi sekali. Sehingga mereka mengajarkan bagaimana kalau kita mau datang kepada Tuhan, jangan asal. Datang kepada Tuhan benar-benar apa adanya. Jadi nggak usah ikut lah, dia baju bagus, saya juga harus baju bagus. Artinya sederhana itu ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau orang bisa beli baju, satu baju 10 juta, dan kita bisa beli baju 50.000 atau 25.000, it doesn't matter. Tidak apa-apa, nggak pengaruh, saudara-saudara. Yang setuju bilang amin, saudara. Kesederhanaan itu kan fleksibel. Kalau orang kaya, dia habisin uang satu hari 10 juta, bagi dia sudah sederhana dibanding orang lain 1 M. Jadi yang dimaksudkan esensi Natal, makna Natal kekinian di zaman sekarang ini, mari kita rayakan Natal dalam kesederhanaan.
Sebab saudara-saudara, kesederhanaan yang saya ilustrasikan tadi seperti garam. Gampang dia berubah, gampang dia dirubah, gampang ditegur, gampang bergerak. Kalau saudara-saudara jadi orang Kristen ditegur tidak mau dengar, ini namanya tidak sederhana, ini berat, rumit yang begini saudara. Makanya saudara-saudara, orang Kristen itu harus jadi orang Kristen yang operasional. Bukan orang Kristen yang seremonial, bukan orang Kristen yang tradisional, bukan orang Kristen yang aksesoris. Banyak orang kan menjadi Kristen lalu menampakkan hal-hal yang aksesoris, yang kelihatannya semua ikon-ikon berbentuk Kristen. Iblis nggak pernah takut saudara taruh salib di depan rumah, taruh di WC, di toilet, di kamar, dimanapun, gantung di telinga, dimanapun saudara-saudara. Kalau kelakuan tidak berubah, tetap aja surga nggak akan terima saudara. Dan kemuliaan Allah itu saudara-saudara, itu tidak akan memenuhi kita. Kalau kita baca nyanyian ini, saudara, dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kualitas Allah itu ada di tempat yang maha tinggi, tetapi dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya bacakan ayat kapan itu? Kemarin ya, bahwa firman telah menjadi manusia. Waktu dia jadi manusia, sederhana sekali. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan itu artinya kualitas Tuhan. Saudara, orang-orang yang tadinya belum jumpa Yesus, itu orang-orang yang gampangan, orang murahan, orang-orang yang tidak berbobot, yang memiliki mentalitas rendah. Tapi ketika dia jumpa Yesus, atau Yesus lahir di dalam dia, karena dia buka hatinya, maka Yesus bertakhta di dalam hatinya. Maka Yesus yang lahir dalam bentuk bayi kecil, dalam kesederhanaan itu saudara-saudara, dia tinggal dan dia terus bertumbuh, progres sampai dia menjadi besar. Dia menunjukkan bahwa hidup ini harus berserah kepada raja yang lahir ini. Bukan lagi kita punya kehendak, tapi kehendak raja ini. Sebab satu negara tidak ada raja, maka hancurlah negara itu. Gak punya visi. Tetapi kalau hidup kita saudara-saudara, ada raja yang lahir di hati kita, maka raja itu akan memerintah kita. Sehingga salah satu rasul berkata, adapun hidup ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya karena dia membuka ruang untuk Kristus masuk, maka Kristus menjadi raja bagi dia. Maka setiap hari dia harus cari tahu apa kehendak Tuhan. Dia harus tunduk kepada raja itu. Makanya Yesus pernah mengajar doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di surga semua tunduk kepada Yesus. Maka di surga tidak ada peperangan. Di surga tidak ada tangisan air mata. Di surga tidak ada penderitaan. Di surga tidak ada penghinaan. Di surga tidak ada pengkhianatan. Di surga tidak ada yang hugel, saudara-saudara, hubungan gelap. Di surga yang ada kekudusan, kesucian, kebenaran, kesetiaan, keagungan, ketaatan, semua yang baik. Alkitab katakan dia pikirkan itu. Makanya Alkitab berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kita bukan gak boleh berpikir yang di dunia ini. Tetapi Alkitab berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Orang yang sederhana itu orang yang fleksibel. Orang yang fleksibel itu sudah orang yang gampang ditegur, yang gampang diajak berunding. Makanya kalau saudara ada kesulitan, Yesaya katakan, Yesaya 9 ayat 5 kalau tidak salah, bahwa seorang anak telah lahir bagi kita dan namanya disebutkan orang a good counselor. Artinya seorang counselor, seorang yang bisa diajak berunding dan dia sangat baik. A good counselor. Dia penasehat yang baik. Kalau saudara nggak ngerti apa-apa, tanya sama Tuhan. Berdoa lipat lutut saudara, supaya damai sejahtera itu ada. Mari kita belajar saudara-saudara, supaya di akhir zaman ini kita bisa menjadi berkat
bagi dunia ini, bagi orang lain. Wahyu 3 ayat 16 kalau saudara baca, di sini ada sebuah pertempuran yang sangat besar di akhir zaman, di mana pertempuran yang paling besar bagi kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen adalah yang pertama, gaya hidup dan cara berpikir. Coba saudara perhatikan di sini. Sebab seorang Wahyu pasal yang ke 13 ayat 16. Ya, mari baca sama-sama dengan suara nyaring saudara. 2, 3. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang kecil, orang besar, orang kaya, orang miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan, lalu pada dahinya. Sudah lihat, ini adalah pertempuran yang terbesar bagi orang percaya. Kemarin saya khotbah di sore hari, yang menghalangi kemuliaan Tuhan turun atas kita adalah kemunafikan, kepura-puraan, kepalsuan. Banyak orang Kristen hidup sepertinya aslinya anak Tuhan, padahal bukan anak Tuhan, belum diangkat menjadi anak Allah. Sebab diangkat menjadi anak Allah, saudara, prosesnya nggak gampang. Dia harus menjadi orang yang fleksibel, orang yang mau dibentuk. Bagaimana Tuhan membentuk kita sementara kita, saudara-saudara, orang yang tidak bisa diajak jadi sederhana, rumit. Gereja Pantekosta dengan gereja-gereja bukan Pantekosta kan ada beda, saudara. Itulah ciri khas setiap gereja. Tapi semua gereja arahnya kepada Yesus Kristus. Tapi spesialisasinya sudah ada. Gereja Advent, gereja Baptis, gereja HKBP, Katolik, masing-masing punya ciri khas. Nah, gereja model Pantekosta ini, saudara, gereja yang lahir dengan lutut, dengan iman, dengan doa, bukan dengan logika. Jadi unik di gereja kita, saudara. Di gereja-gereja yang bukan gereja lain, gereja merek ini, saudara, gembalanya sangat ortodoks sekali. Mau pimpin pujian hari Minggu aja, saudara, sudah hari Jumat belum ada yang tahu, karena pendeta lagi doa dan puasa. Betul, saya harus jujur katakan ini. Bukan pendeta yang bodoh. Saya mau katakan dengan wibawa gembala, bukan pendeta yang bodoh, tapi dia punya kuasa yang besar dari Tuhan. Dia tidak mau orang yang berdiri di mimbar, yang main musik, orang yang gampangan, orang yang sembarangan, orang yang tidak fleksibel. Zaman dulu gereja Pantekosta, gereja kayak gini, orang mau main musik, sebelum main musik semua berlutut, ditumpang tangan, tetefore, orang Manado bilang gemetar kalau dia ada kekurangan di hadapan Tuhan. Makanya kadang-kadang dia bilang, lebih baik saya gak main musik, kan bahaya. Main musik, saudara, dia mau menarik hadirat Allah, mengundang surga turun, sehingga semua umat diberkati Tuhan. Bagaimana kalau dia main musik, dia jadi singer, jadi WL, lalu dia tidak dipenuhi dengan kemuliaan Allah? Bagaimana kemudian di dalam dia tidak ada kualitas Allah? Kita melayani Allah, saudara, bukan melayani manusia. Gereja seperti ini makanya tidak bisa berkembang seperti di mal-mal besar, karena gereja ini selalu mempertahankan yang namanya kekudusan itu, saudara. Daripada kita menyenangkan manusia, kita mau menyenangkan Tuhan, saudara. Itu sebabnya gereja Pantekosta itu, Pentakosta itu artinya hari ke-50. Gereja yang menggunakan merek Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini, saudara-saudara, ini sensi sekali. Roh Kudus waktu pertama kali dicurahkan ke dalam dunia ini, sudah perhatikan baik, ada keluarga yang namanya Ananias dan Safira. Ini Roh Kudus baru-barunya dicurahkan. Lalu mereka jual tanah. Tanah yang mereka jual, mereka bawa ke perpuluhan persembahan kepada Tuhan. Lalu Rasul bertanya, apakah engkau jual sesuai dengan harga yang kami dengar seperti ini? Lalu istrinya bilang, iya Rasul. Mati dia, saudara. Kenapa mati? Karena dia berbohong. Kalau Roh Kudus bekerja, saudara-saudara, kalau kita berbohong, mati kita. Lalu datang suaminya, dilihat istrinya sudah mati. Lalu dia tanya, kenapa kok bisa begini? Lalu Rasul tanya lagi kepada suaminya, Ananias, tadi istrimu bilang sudah jual tanah, katanya. Iya. Betulkah dengan harga yang kalian? Iya Pak, mati juga, saudara-saudara. So, lihat, dua suami istri mati di bait Allah. Padahal kematian tidak harus terjadi di bait Allah, tapi saking Roh Kudus itu sensi. Allah itu lebih sensi dari manusia, saudara-saudara. Dia nggak bisa dibohongi, saudara. Makanya sekarang ini, kalau Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, waduh, jangankan jemaat, pendeta juga mungkin bisa mati. Karena apa?
Transendensi Allah itu terlalu jauh jarak Allah dengan kita. Dan tidak boleh ada orang muka dengan muka bisa bertatapan dengan Allah. Mati, kata firman Allah. Nah, zaman sekarang saudara, bagaimana kita bisa berjumpa Allah? Kita berjumpa Allah waktu kita berdoa, itu kita jumpa Allah. Waktu kita baca firman Allah, kita dengar firman Allah, itu kita sedang berjumpa dengan Allah. Seperti sekarang ini, saudara-saudara. Saya suka tadi gembala berlutut. Saya juga berharap jemaat juga waktu gembala menyampaikan khotbah, Anda berdoa, Anda akan mendapatkan kewahyuan dari Tuhan. Pendeta bukan lagi marah-marah, saudara, lagi semangat mengkhotbah. Amin, saudara. Daripada saudara ngantuk, jarum jatuh di lantai aja bisa bunyi kedengaran, itu terlalu hikmah. Saya lagi khotbah, lagi menyampaikan isi hati Allah, mau menjelaskan esensi Natal, makna Natal now, zaman sekarang ini apa. Jangan kita terbawa oleh wahyu ini peperangan, saudara. Ini bicara tentang pertempuran di akhir zaman. Kita bukan tembak-menembak dengan senjata, tetapi kita bertempur di tangan kanan kita. Sudah dikatakan diberi tanda. Coba saudara lihat orang sekarang. Semua ada di tangan. Ada cincin emas, ada kalung emas, gelang emas. Kalau orang dunia tato, ya kan dikasih di tangan kan? Itu apa? Gaya hidup, saudara. Kalau orang lagi joget, nah tangannya begini-begini, saudara. Kalau orang menyembah Tuhan, kalau dia punya berlian, dia angkat paling tinggi. Di satu gereja, saudara-saudara, ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Baris pertama, dia punya batu akik, batu macam-macam, mereka angkat tinggi. Baris kedua, tiba-tiba datang jemaat yang lebih kaya. Semua saudara berlian, waktu diangkat begini, yang di belakang langsung turun, saudara, karena dia agak enak. Di depan lebih berat. Ada pendeta punya batu akik, waktu doa berkat, saudara, dia keenakan dilihat. Oh, dia mau kasih lihat sama jemaat, doa berkat dia harus begini. Arahkanlah, tapi cincin ke depan. Tiba-tiba ada lalat, katanya dia bertengkesi, lalu dia gini, benjol, saudara. Gara-gara dia gini, dia mau tepuk tuh lalat yang enggak, karena cincinnya udah balik ke dalam, dia gini, benjol juga. Jadi gaya hidup akhir zaman, di mana kita dibawa di sebuah pertempuran yang sangat besar. Gaya hidup dan di dahi. Kalau bicara dahi ini sudah artinya cara berpikir. Kalau kita berpikir cara berpikir dunia, kalau kita bergaya hidup orang dunia, saudara-saudara, berarti kita tidak ada Yesus, tidak menyambut Yesus. Yesus lahir ke dalam dunia ini, saudara, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kita gak usah minder. Semua kita saat Tuhan datang ke dalam dunia, kita semua didapati, semua gak ada yang benar. Tetapi dia membenarkan kita, dia menguduskan kita, dia mengangkat kita menjadi anak Allah. Dalam soteriologi, ilmu keselamatan dalam teologi ya, itu ada yang namanya dikuduskan, ada yang namanya baptisan. Itu semua pelajaran tentang keselamatan. Ada yang namanya diadopsi, diangkat menjadi anak Allah, pembenaran. Itu semua langkah-langkah keselamatan. Nah, saudara, bagaimana kalau kita hidup dalam dunia ini, kita hidup dalam kepalsuan? Itu menghalangi kualitas Tuhan dalam hidup kita. Lebih baik saudara-saudara kita sederhana, kelihatannya nggak ada apa-apanya, tetapi kita punya Yesus yang bukan hanya lahir di kandang domba, tapi dia lahir di hati saya. Dan saya menampilkan hidup saya dalam kesederhanaan. Ini yang pertama, saudara. Saya ulangi, kekristenan itu identik dengan kesederhanaan. Dari mana kita harus sederhana? Waktu Yesus lahir, dia menunjukkan kita harus sederhana. Justru kalau kita sudah mulai hal-hal yang besar, nah itu yang mulai jadi bertengkar, pertempuran mulai terjadi. Makanya sudah hati-hati anak-anak Tuhan. Kita punya pertempuran besar hari-hari ini dengan gaya hidup, dengan cara berpikir. Itu sebabnya gaya hidup kita harus dikuduskan. Yesus harus lahir di dalam kita, saudara. Kalau enggak, gaya hidup kita yang boten-boten, saudara. Sudah punya ini mau itu, sudah punya itu mau ono, dan sebagainya. Tetapi mari kita hidup dalam kesederhanaan.
gaya hidup kita. Di tangan kita, saudara-saudara, ada tanda. Kita ini tandanya anak Tuhan. Jangan sampai pakai tanda antikris. Antikris itu akan datang ke dalam dunia dan sudah ada dia. Tetapi yang sedang menahan dia sekarang adalah Roh Kudus. Dan Alkitab berkata, kalau Roh Kudus sudah diangkat, maka antikris akan keluar dengan terang-terangan. Dia gak malu-malu lagi. Sekarang dia malu-malu kucing. Karena Roh Kudus bekerja luar biasa menahan antikris, supaya jangan sampai dia menguasai saudara dan saya. Makanya saudara-saudara, ini akhir zaman. Jangan sudah berpikir bahwa gaya-gaya duniawi itu, cara berpikir dunia, style gaya hidup orang dunia, kalau kita adopsi masuk ke gereja, bahaya. Bahaya. Biarin orang bilang gereja kita kolot, yang penting kita tidak kolot di mata Tuhan. Amen. Tapi kalau memuji Tuhan, ikut tuh gaya Ibu Sugiwati tadi itu. Orang muda saya kalah. Itu yang bikin Tuhan tersenyum, saudara-saudara. Betul. Ini bukan memuji manusia, tetapi memang kita betul-betul harus all out kepada Tuhan. Mengasihi sampai kita tidak bisa mengasihi lagi. Memberi sampai kita nggak bisa memberi lagi. Ini bahasa ini membingungkan ya. Bagaimana yang mengasihi sampai kita nggak bisa mengasihi? Ya, seorang ibu berdoa untuk suaminya berubah. Dia berdoa sambil menangis. Dia berdoa sambil menangis. Satu waktu dia sudah nggak bisa menangis, tapi masih bisa berdoa. Seolah-olah udah malas mau berdoa. Tapi di saat dia berdoa sudah nggak menangis, saat itu Tuhan berkarya. Amin, saudara. Itu yang disebut. Mari kita mengasihi sampai kita nggak bisa mengasihi lagi. Mari kita memberi sampai kita sudah tidak bisa memberi. Wah, gereja apa ini, gereja begini kok? Harus diberi semuanya, saudara. Alkitab bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Yang memberi juga yang pakai akal, saudara. Jangan kita seperti ada orang bilang Tuhan sudah mau datang dan mereka berikan semua harta mereka. Nggak taunya itu bisa-bisanya pendeta. Pendeta canggih sudah. Dia kumpulkan harta rekeningnya besar dan akhirnya jemaat kere. Tapi puji Tuhan, gereja kita tidak punya visi seperti itu. Saudara, mari kita menjadi gereja yang benar-benar memiliki gaya hidup sederhana. Memiliki gereja yang memiliki cara berpikir yang juga sederhana. Tapi sudah nggak boleh salahkan orang yang berpikir. Jangan sudah pukul rata. Oh, kita semua harus sederhana. Yang bodoh, yang pintar semua sederhana. Enggak. Saudara harus menghargai orang yang punya talenta, karunia yang lebih daripada saudara. Makanya jangan menyamai dengan orang lain, tapi jadilah diri sendiri. Kalau saudara nggak mampu, ya sudah, nggak usah saudara bingung. Surga nggak pernah bingung kalau saudara nggak memberi. Amin, saudara. Yang surga bingung kalau kita tidak berubah akal budi kita, budi pekerti kita. Ini gereja. Gereja harus menunjukkan lebih cantik daripada dunia. Yang setuju katakan amin. Jangan kita adopsi gaya dunia. Cara berpikir kita harus berpikir seperti firman Allah ajarkan kepada kita. Dan yang tidak ada bisa menjadi ada. Daud pernah berperang. Dan dia membawa pasukan-pasukan untuk berperang. Tiba-tiba di perjalanan ada orang yang terlalu letih. Dan Daud katakan, stop di sini, jangan berperang karena kamu sudah letih. Tapi Daud pesan, jangan ganggu mereka yang sedang berperang, sedang maju. Karena kalau sudah letih, Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Amin, saudara. Jadi jangan pengaruh orang yang sedang maju giat-giatnya untuk berperang. Dan saya juga berharap di gereja ini, saudara, kasih kebebasan untuk Roh Kudus bekerja. Jangan gaya pikir kita paksakan untuk Roh Kudus tersudut. Saya harus bicara ini kepada jemaat supaya kita diberkati Tuhan. Makanya kita jangan jadi seperti orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Saat saudara mengasihi, kasihlah sampai saudara nggak bisa lagi mengasihi. Tapi suami saya begitu Pak Pendeta, tetap saja mengasihi dia. Karena itulah kehendak Tuhan, itulah maunya Tuhan. Jadi jangan sampai di tangan kita ada tanda, dan tanda itu saudara-saudara, gaya hidup kita adalah gaya hidup orang-orang dunia yang nanti antikris akan stempel itu di kepala, di dahi. Dia lihat, oh ini orang duniawi. Jadi antikris akan taruh di dahi kita. Cara berpikir kita tidak perlu sederhana. Mereka akan berpikir yang kalau Natal mereka bilang, mari kita bikin Natal
yang wow, Natal yang spektakuler, pesta Natal yang mewah. Mari kita bikin perayaan besar dan megah. Saya kemarin berkata Natal tahun depan, kalau bisa kita mengundang panti asuhan datang di sini. Dan kita bernatal dengan mereka. Bikin makanan, makan dengan mereka. Kasih hadiah, kasih sama mereka. Itulah gereja yang sederhana. Itu pola berpikir yang sederhana. Saya nggak berkata tahun depan kita mewah, wow dan sebagainya. Tahun depan kita akan lebih profesional. Tunjuk orang yang memang the right man and the right job, yang mengerti pekerjaan itu, kasih kesempatan. Bukan berarti yang lain nggak dipakai. Profesional itu saudara begini, sekalipun saudara merasa sakit, namanya saudara profesional, saudara orang profesional dia akan tetap mengerjakannya karena profesional. Makanya saudara-saudara, mari kita berdoa supaya kita memiliki kesederhanaan dalam hidup. Itu esensi Natal yang pertama yang saya mau sampaikan, pesan Natal ini, bahwa dalam segala hal tunjukkan kesederhanaan. Sebab akibat kesederhanaan ini, maka yang kedua, kita akan menjadi terhubung. Kita tetap terhubung. Kekristenan itu adalah jalan. Artinya jalan menghubungkan satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, kita menjadi terhubung. Artinya, kita jangan hanya mendengar firman Allah, tetapi kita tidak bergerak. Banyak orang menjadi pendengar tetapi tidak menjadi pelaku firman Allah. Tetapi marilah kita mendengar dan kita bergerak. Supaya apa saudara? Supaya kita ini menjadi orang Kristen yang bisa menghubungkan dunia dengan Kristus Yesus yang lahir itu. Bagaimana orang bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia kalau kita tidak menjadi jalan? Yesus berkata, akulah jalan. Artinya jalan untuk menuju ke sorga. Yesus itu menjadi penghubung. Saudara, di Papua saya dengar mereka nggak ada jalan darat, seperti bukan nggak ada, jalan daratnya belum maksimal. Kalau kita mau ke Jawa ratusan kilometer jalannya bagus, tapi di Papua harus naik pesawat karena jalannya tidak bisa menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lain. Makanya saudara-saudara agak sulit, berjam-jam, berhari-hari. Nah, kalau dunia dengan surga tidak ada yang menghubungkan saudara-saudara, bagaimana dengan manusia ciptaan Tuhan itu yang serupa dan segambar dengan Allah? Kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini karena dia bertanggung jawab, manusia itu dia yang ciptakan. Nah, iblis saudara-saudara adalah salah satu penduduk sorga, malaikat di sorga, yang kemudian dapat kepercayaan yang besar, tetapi dia tidak cukup dengan yang sederhana itu. Dia mau lebih besar, ingin menyamai Tuhan. Kalau saya baca Yesaya 14, ada 5 kali dia berkata, aku hendak naik, aku. Pokoknya ingin jadi bintang fajar, saudara-saudara. Itulah iblis, itulah Lucifer. Makanya dia diusir dari surga. Kemudian dia lihat di seluruh planet ini, di seluruh tata surya ini, saudara-saudara, di bumi Tuhan punya rencana. Karena itu saudara-saudara, waktu Tuhan menempatkan manusia di dunia ini, Alkitab bilang kegelapan menutupi bumi. Saya percaya kalau Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya sangat yakin waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi ini sempurna. Karena Tuhan sempurna. Tapi dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi tidak berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa terjadi seperti ini? Sudah ada air, tetapi roh Allah melayang-layang. Karena iblis mengacaukan infrastruktur, iblis mengacaukan rencana Allah. Karena dia datang ke bumi, dia jatuh ke bumi. Dan pada waktu manusia diciptakan, pertama kali diciptakan Adam, Tuhan berfirman kepada Adam mendengar langsung firman Allah. Tapi ketika ada manusia yang diciptakan yang kedua, yaitu diambil dari tulang rusuk, yaitu wanita, Tuhan gak bilang lagi, Mbak, Hawa. Tuhan tidak mengulangi 2 kali kata yang berkata kepada Adam,
semua yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi pohon yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh kamu makan. Tuhan tidak 2 kali ngomong, dia cuma ngomong 1 kali kepada Adam. Makanya Adam setiap kali ketemu iblis, nggak bisa iblis menjatuhkan Adam. Karena apa? Karena Adam mendengar langsung firman Allah. Tetapi Hawa, dia cuma dengar dari kata Adam. Mas, yang benar, masa sih yang di tengah-tengah taman itu nggak boleh? Aku sering digodain, aku sering dibilang. Kalau Hawa lewat situ kan, ular bilang, hai mbak, kamu cantik deh. Nah saudara, kalau udah digodain begitu, boleh kenalan dong. Lama-lama saudara-saudara, Hawa kasih ruang untuk iblis. Tapi waktu masnya lewat, Adam lewat, dikatakan, mas, kamu ganteng, boleh dong kenalan. Dia nggak pusing saudara-saudara, karena dia tahu itu adalah iblis. Itu adalah musuh Allah. Dan dia tidak pernah tergoda. Yang memakan duluan Hawa. Makanya Hawa disebut Hawa nafsu. Saudara, nafsu Hawa, dia makan. Karena apa? Dia meragukan firman Allah. Saya berharap saudara-saudara jemaat GPDI Kayu Mas ini di tahun 2018 jangan pernah ragukan dengan perkataan Allah ini. Karena Allah telah menjadi manusia, firman telah menjadi manusia. Dan itulah Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia. Nah saudara, dia datang ke dunia untuk menjadi penghubung antara dunia dengan surga. Dan kemudian Yesus datang ke dalam dunia, dia lahir di hati kita. Nah saudara-saudara, kita harus tetap terhubung. Terhubung dengan siapa? Terkonek dengan Yesus. Di luar Kristus kita tidak bisa bikin apa-apa. Tetapi di dalam Kristus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Itu janji Allah. Makanya dia bilang, damai sejahtera ku berikan, ku tinggalkan. Tuhan berikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera itu tujuannya apa? Kalau ada damai sejahtera, yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, putus asa, kekecewaan itu lari dari hidup kita. Kalau ada damai sejahtera. Saya sering mengalami kalau mau berdoa orang, saudara, saya cuma ukur ada damai di hati ini, gak apa-apa. Tapi kalau nggak ada damai dan hidup, pasti mati orang itu, saudara. Saya sudah mengalami pengalaman dari umur 21 tahun, saya sudah jadi seorang hamba Tuhan. Sampai sekarang 51 tahun, besok mau dirayakan, saudara. Saya mengalami hari ke hari bagaimana pengalaman dengan Tuhan. Damai sejahtera itu saudara-saudara kalau dia berikan di dalam, karena damai sejahtera itu adalah Allah sendiri. Hanya Allah yang bisa mengusir ketakutan yang ada di dalam kita. Yang berpikir, aduh takut nggak dapat jodoh. Kalau engkau undang Yesus ada di dalam hatimu, engkau pasti saudara-saudara lambat atau lekas engkau akan dapat jodoh. Amen. Yang membuat engkau takut itu iblis. Orang tua takut dengan anak-anaknya dan sebagainya, karir, takut dengan ekonomi, dan tidak usah takut saudara-saudara, karena kita punya Yesus. Amen. Yang berkata Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Seorang anak di Polandia, anak kecil dengan anjing kecilnya, tersesat mereka di hutan. Lalu apa yang terjadi saudara? Terjadi kedinginan yang begitu dingin sekali. Anak ini gemetar. Lalu anjing ini menjilat-jilat dia, artinya memberikan kehangatan kepadanya. Sehingga anjing ini mendekap dia dan anak ini terlindung daripada kematian. Karena apa? Karena ada anjing yang selalu memberikan kehangatan buat anak kecil, anak gadis kecil. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita. Lebih daripada anjing kecil yang menghangatkan anak yang kecil. Kita punya Yesus yang adalah Raja yang Maha Tinggi. Dan dia paling mahir saudara-saudara. Dia dikatakan juru selamat. Di dunia ini ada banyak juru parkir, juru rawat, juru sita. Tetapi cuma ada satu yang namanya juru selamat. Juru selamat artinya dia ahli, dia mahir, dia pakar. Dia sangat mahir saudara. Dia tahu menjadikan engkau bahagia. Dia tahu menjadikan bisnismu berkembang. Dia tahu membuat engkau naik prestasi, naik pangkat. Dia tahu bagaimana menarik customer datang kepada usahamu. Dia tahu karena dia juru selamat. Dia ahli, dia pakar, dia mahir. Membuat Anda menjadi orang-orang yang bukan orang gampangan, orang murahan, tapi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amen. Makanya saudara-saudara, Yesus lahir dalam kesederhanaan. Artinya apa? Dengan kesederhanaan maka orang lain akan bisa mengenal Yesus kalau kita tetap menghubungkan hidup kita dengan Tuhan. Jangan kasih mati saudara-saudara hubungan itu. Hidupkan terus. Dalam keadaan senang,
dalam keadaan susah, dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan sakit, tetap connect dengan Yesus. Jangan panggil nama lain, saudara. Karena nama ini adalah nama di atas segala nama. Nama ini adalah nama yang disebut tadi di Yesaya, dia adalah a good counselor. Dia ajaib. Namanya disebutkan orang penasehat. Dia ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Luar biasa gelar nama yang dimiliki Yesus. Kalau anak ayam bilang sama mamanya, "Mama, kenapa sih kita cuma satu namanya ayam doang? Manusia banyak, ada yang namanya Selfie, ada yang namanya Butet, ada yang namanya Ucok, ada yang namanya Marten, ada yang namanya Muhammad dan sebagainya." Mamanya bilang apa? "Nah, manusia itu hidup memang banyak nama, kita cuma satu. Tapi nanti kalau kita udah mati, kita banyak nama. Namanya ayam bakar, ayam rica-rica, ayam muku belanga, ayam apa lagi saudara-saudara? Ayam goreng, ayam rendang, ayam kecap. Tapi manusia kalau mati, mereka cuma punya satu nama, mayat. Mau artis cantik, namanya apa? Profesor doktor kalau sudah mati namanya mayat. Orang kaya raya konglomerat kalau sudah mati namanya mayat. Orang pendek kalau mati namanya, orang tinggi mati namanya mayat. Semua mayat, cuma satu namanya. Jadi ayam, maknya bilang, "Gak usah cemburu. Ayam aja gak mau cemburu sama manusia." Lah kita manusia suka cemburu sama manusia. Berarti kita tidak terhubung dengan Yesus. Makanya sudah penting Natal itu kita harus buka hati supaya lahir Raja yang Maha Tinggi, supaya dia merajai kita, dia menguasai kita, dia memimpin kita, dia menuntun kita, dia membawa kita kepada kehendaknya, sampai pada akhirnya dia bawa kita ke surga. Itu sebabnya kita harus menghubungkan hidup kita dengan Sang Raja Damai itu. Dan yang terakhir, hidup harus tetap melayani. Bilang di kiri kanan, hidup harus melayani. Layani suamimu dengan baik. Layani istrimu dengan baik. Layani pacarmu dengan baik. Loh? Layani artinya saudara, jangan janji yang ya itu gembala dari kau, jangan gobal. Layani temanmu dengan baik. Layani artinya saudara berikan air putih aja kepada orang lain, itu sudah merupakan ibadah. Apalagi sudah traktir dia. Saya saudara, mungkin saudara unik. Biasanya orang traktir makan ya. Yuk, aku traktir yuk, makan yuk. Saya saudara, yang traktir saya gunting rambut. Begitu selesai saya mau bayar, kata tuh pangkas rambut bilang begini, "Pak, udah ada yang bayar tadi." "Hah? Sudah ada yang bayar, yang benar Pak. Bapak mau ngasih gratis sama saya?" "Enggak, benar Pak, ada tadi sudah keluar, dia yang bayar." Bayangkan sudah, gunting rambut saya alami kemuliaan Tuhan. Saya mengalami kualitas Tuhan. Jadi saudara, kalau kita layani Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tahu menyenangkan hati. Makanya saya mohon ya, supaya jemaat melihat, mendengar semua dengan baik. Saya berharap jemaat bisa memfilter terhadap jemaat yang lain, supaya gereja kita ke depan, gereja kita semakin baik. Layani baik-baik saudara. Layani baik-baik, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita. Kalau ada orang bertanya kepada saudara dan mereka seperti di pertigaan jalan, jelaskan semampu saudara menjelaskan sebelum sampai ke kuping saya. Sebab kalau saya lapor sama Tuhan, sudah terlalu jauh. Sebab kalau sudah lapor ke saya nggak bisa lagi kan? Saya tanya Tuhan. Jadi kalau sudah bisa menangani satu masalah, tanganilah. Apalagi kalau saudara diberi kepercayaan, pertahankan kepercayaan. Sebab di Pantekosta ini unik saudara. Kalau gembala bilang nggak usah, ganti. Dan lapor di DPR juga saudara, DPR akan bela. Karena itu otonomi, gereja itu otonomi. Makanya saya bilang tadi, di gereja Pantekosta yang ortodoks, mau WL hari Minggu nggak ada yang tahu. Tiba-tiba pendeta panggil, "Kamu hari Minggu WL." Dia nggak bilang, "Oh, profesional dong, masa baru dikasih tahu sekarang, latihannya kapan?" Tapi Roh Kudus saudara, waktu dia ngomong, terasa gemetaran. Buktinya apa? Waktu dia memimpin puji-pujian sampai orang mau terbang saudara, rasa
Di Manado zaman dulu, saya kenapa tertarik dengan gereja ini? Saya lihat saudara-saudara, oma-oma di gereja mereka punya ini lompat-lompat. Zaman dulu kan pakai konde kan, oma-oma dulu pakai konde, cuma itu konde itu palsu, ditempel doang. Lompat-lompat dia terjatuh, menggelinding jauh. Dia nggak pungut saudara-saudara, dia tetap memuji Tuhan saudara-saudara. Padahal kondenya udah lepas. Makanya terjadi keajaiban. Yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan. Itu ini gereja, merek ini saudara. Kalau sudah ke Manado, kapan-kapan kita safari ke Manado. Lihat mereka di Manado saudara. Wow, makanya di Manado tanam apa aja saudara-saudara. Betul kata Gus Plus, tongkat, batu, dan kayu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tapi di tempat lain nggak begitu. Kami punya kebun. Saudara, kami nggak tanam pepaya, nggak tanam cabai. Tiba-tiba muncul cabai. Ternyata Tuhan kirim burung. Burung makan pepaya di sana. Maaf kata dia di atas kebun kita. Trek, begitu dia di atas kebun, bertumbuhlah pepaya, bertumbuhlah cabai yang kita tidak tanam. Itu yang dibilang apa yang tidak pernah kita pikirkan. Itu Tuhan sediakan. Caranya apa? Dia pakai burung di udara. Ada lagu bilang, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Apalagi kita saudara, burung tidak pernah panen, tapi dia tiap hari dia bisa makan. Itu haknya Tuhan. Apalagi kita sudah dikasih akal sehat. Yang penting kita tetap sederhana, terhubung dengan Tuhan. Dan yang terakhir tetap melayani. Amen. Karena satu ayat terakhir ini, ayat terakhir saudara-saudara, 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita baca 2 Korintus 5 ayat 10. Ini ayat penutup, ayat terakhir. Nggak ada lagi ayat yang kita baca, ini terakhir. 2 Korintus 5 ayat 10 berkata apa? Sebab kita semua harus menghadap takhta supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Pelayanan seperti apa yang kita lakukan waktu kita di dunia, saudara? Dan apa yang kita berikan, itu akan kita tanggung jawab. Anda memberi, Tuhan yang akan membalas pemberian saudara. Apa yang kau lakukan di dunia ini, maka itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan takhta pengadilan Kristus. Anda beri dengan palsu, nanti pengadilan Kristus yang akan membuktikan itu. Anda beri dengan sungguh-sungguh, maka pengadilan Kristus juga yang akan menentukan itu. Saudara mau pilih yang mana? Apakah kita mau yang terbaik buat Tuhan, atau kita bersandiwara? Saudara-saudara, Tuhan mau kita dalam kesederhanaan, supaya orang-orang yang belum mengenal Yesus Raja Damai, dengan kita menghubungkan mereka kepada Kristus, akhirnya mereka bisa dimenangkan selamat. Tetapi pelayanan kita saudara-saudara, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Sebab Alkitab katakan kita semua harus menghadap takhta. Jadi takhta pengadilan Kristus. Setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dia lakukan di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ternyata ada orang memberi dengan kebaikan, ada juga orang memberi dengan kepalsuan. Makanya saudara-saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul ada Raja Damai. Bukan kita yang memerintah kita, tetapi Kristus. Kita akan melayani Tuhan. Kita nyanyi pujian melayani, melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengasihi.